aku sering dengar kalau misalkan data science itu pekerjaan yang paling work life balance, terus bisa work from anywhere, terus gajinya juga tinggi, pokoknya yang enak-enak semua. Nah, sebagai praktisi data science yang terjun langsung, itu mitos atau fakta sih, Kak? Oke, jujur dulu aku interview di Female Daily sama data scientist sebelumnya. Salah satu pertanyaan yang aku ingat banget adalah, Nah, menurut Kak Bagus itu prospek data scientist ke depannya tuh gimana sih? bagus ya Shell. Kenapa? Aku lihat sekarang udah banyak perusahaan yang lagi hire data engineer. Kalau menurut aku kemungkinan nextnya itu adalah Halo generasi pintar digital, welcome back to Purwadika Podcast. Kali ini bersama aku Michelle Christine yang akan nemenin kalian untuk ngobrol-ngobrol dengan narasumber podcast kita yang seru banget hari ini karena beliau merupakan pekerja atau praktisi langsung di sebuah company digital yang memang banyak berjasa nih kalau dibilang, terutama untuk kaum wanita di Indonesia. Kira-kira company apa sih itu? Langsung aja kita perkenalkan, ini dia narasumber kita hari ini, Kak Bagus. Halo semuanya, salam kenal ya. Nama aku Bagus Fajar Aprianto, biasa dipanggil dengan Bagus. Saat ini aku bekerja di Female Daily Network as a data scientist. Oke, mantap. Jadi Kak Bagus ini merupakan seorang data scientist di Female Daily Network yang merupakan sebuah media ya Kak ya. Media untuk beauty, terutama baik itu make up, skincare, fashion gitu ya biasanya. Nah, teman-teman kalau Female Daily itu biasanya terkenal dengan reviewnya gitu ya. Mungkin ya Kak Bagus ya. Karena kalau aku pribadi nih suka ngeliat tuh kalau misalkan mau beli skincare atau make up kan, kayak cocok gak ya ngeliat dari reviewnya Female Daily. Nah, oke, mungkin kita mulai aja ya guys ya, ngobrol-ngobrolnya sama Kak Bagus. Jadi Kak, bisa gak sih Kak Bagus ceritain background dari Kak Bagus sampai jadi data scientist di Female Daily Network tuh gimana sih? Oke, kalau aku sendiri sebenarnya dulu kuliah di jurusan matematika, mungkin bisa dibilang salah satu dari beberapa jurusan yang relate dengan data scientist. Terus aku nggak langsung kerja sebenarnya habis itu Shell. Aku sempat nganggur dulu 5 bulan, di situ kayak udah pasrah tuh, namanya baru lulus kan, terus juga dulu data scientist, analis dan sebagainya itu kan juga belum terkenal kan. Betul. Nah di situ ya udahlah apa aja yang penting dapat kerja gitu. Akhirnya aku dapat di perusahaan namanya Circlo, tapi bukan sebagai di role datanya, melainkan di purchasing adminnya. Jadi admin. Nah dari situ aku lupa antara sebulan atau 2 bulan kemudian aku dapat info ada intern di suatu company namanya Bisa AI gitu. Nah di sini aku juga nggak tahu nih akan digaji berapa, apakah akan digaji atau enggak. Tapi karena aku tertarik di bidang data dan backgroundku juga di matematika. Jadi aku ya udahlah nekat gitu. Walaupun sama orang tua juga sebenarnya orang tua kurang setuju gitu. Karena udah kerja ngapain ninggalin gitu. Di 2 bulan awal ada aku sama 3 temanku yang diangkat jadi pegawai di situ. Nah, jadi di situ awalnya pas intern itu kita semua dibagi project. Nah, karena udah diangkat jadi suruh lanjutin projectnya itu 8 bulan, statusnya juga sebagai data scientist. Terus aku pindah ke perusahaan namanya Bahasa Kita. Kalau Bahasa Kita ini lebih ke arah text to speech. Jadi ketika kita ngobrol, subtitlenya akan otomatis ada gitu. Kayak misalnya di YouTube kan kadang ada tuh. Dari situ aku lumayan lama, 1 tahun 8 bulan kalau nggak salah. Terus karena aku kayak ngerasa kayaknya kurang cocok deh di bidang data yang data suara gitu. Jadi aku pingin balik lagi nih ke data-data yang angka. Akhirnya aku nyari lagi dan keterima di salah satu perusahaan telekomunikasi Indonesia, Telkom Sigma, tapi di situ statusnya sebagai outsourcing. Dan dikontrak kurang lebih 8 bulan. Ada tawaran lagi nih dari temanku ternyata di 6 bulan setelah aku bekerja di situ. Di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DKI Jakarta. Nah di situ aku statusnya memang sebagai data scientist, tapi ternyata yang aku kerjain bukan data scientist, melainkan lebih ke arah mungkin lebih ke BI engineer gitu. Jadi pembuatan data warehouse sama visualisasi datanya. Dari situ aku baru pindah ke Halodoc, baru pindah ke Female Daily sebagai data scientist.
Oke, nah berarti menarik banget ya dari pengalaman-pengalaman Kakak yang cukup banyak di bidang data juga. Tapi tadi Kakak ada nyebut kalau misalkan, title-nya itu data scientist, tapi pekerjaannya ternyata bukan data scientist. Itu Betul. mungkin memberi tahu ke kita semua kalau ternyata di Indonesia data scientist sendiri itu masih abu-abu Iya, mungkin gitu betul. ya untuk job desk ya. Nah sebenarnya tuh untuk data scientist sendiri menurut Kak Bagus yang memang sudah menyelami atau menjadi praktisi di bidang ini, Mhm. apa sih sebenarnya job desk dari data scientist itu? Oke, kalau menurut aku sendiri job desk dari data scientist itu biasanya lebih ke arah analisis Mhm. dan prediktif sih. Oke. Jadi kita bisa memprediksi kira-kira kapan nih penjualan ini akan naik seperti itu. Mmm. Jadi lebih ke arah prediktif atau mungkin kalau menurut aku ya Mhm. data scientist itu juga hampir sama mungkin kayak machine learning engineer. Oke. Jadi buat model untuk membantu si perusahaan lebih berkembang lagi kayak gitu. Oke, jadi data-data yang diperoleh atau dimiliki perusahaan tersebut Mhm, emang diolah oleh data scientist yap, supaya bisa menghasilkan sebuah model yang nantinya berguna buat kelangsungan perusahaan tersebut begitu betul. ya Kak, kurang lebih. Oke kalau begitu. Nah Kak, dari background Kakak sendiri kan berarti tadi kuliahnya di jurusan matematika ya, Mhm. betul. Apakah matematika itu sangat membantukah dalam Kakak mempelajari data science atau gimana boleh diceritain Kak? Namanya juga data ya. Data Mhm itu berarti mhm. kan hubungannya sama matematik ya. Nah, Oke. banyak hal sih di matematika yang aku pelajari berhubungan sama si data ini. Kayak misalnya dari sisi statistiknya, yang statistik deskriptifnya. Dulu aku menyangka jurusan statistik tuh ngapain sih masuk jurusan statistik kan cuman Mmm. min, median, modus doang. Mmm. Tapi ternyata enggak. Ada teknik pengambilan sampel, Oh, ada namanya statistik time series atau data-datanya yang berhubungan dengan waktu, misalnya per bulan, per hari, per minggu dan sebagainya kayak gitu. Terus juga ada namanya statistik multivariat. Jadi kita belajar variabel-variabel gimana banyak variabel itu bisa diolah seperti itu. Terus dari sisi matrix mungkin di beberapa jurusan dipelajari matrix kali ya. Cuma di matematika bisa lebih dalam lagi terkait matrix I see. gitu. Logiknya yang diasah sebenarnya Shell. Jadi kalau orang bilang matematika itu ngitung, matematika ngitung. Kita nggak Mmm. cuma ngitung sebenarnya di matematika, tapi kita ada pembuktian-pembuktian dari teorema-teorema gitu. Jadi Oh, logiknya oke. yang dipakai juga gitu. Logiknya. Oh Mhm, iya benar, kalau di data kan perlu logik ya. yap. Nah terus menarik lagi nih Kak, Mhm, tadi kan Kakak juga udah nyebutin pengalaman Kakak yang banyak banget dari berbagai industri, ada yang, datanya berupa suara, ada yang berupa angka, mhm. nah kayak gitu. Nah itu menarik sih Kak, emangnya setiap industri itu sekarang butuh data scientist ya? Kalau menurut aku sendiri, Mhm. kalau dibilang butuh, butuh. Oke. Tapi, tergantung dari perusahaannya itu dulu. Nah, kalau perusahaannya itu misalnya masih ngumpulin sekedar, data-data biasa gitu kayak, jadi datanya masih awal-awal dan proses bisnisnya juga belum tahu kemana, mungkin, nanti dulu gitu. Coba Mmm. dijelasin dulu tujuan bisnisnya ini mau kemana. Terus kira-kira data apa aja yang akan dikumpulin. Nah, baru di situ mungkin data scientist yang bisa berperan untuk mengolah datanya lagi gitu. Oke. Nah selanjutnya nih Kak, kalau misalkan mungkin tadi dari penjelasan Kakak belum terlalu terbayang nih Mhm. teman-teman mungkin ya. Kira-kira kalau dicontohin langsung day to day-nya Kak Bagus di Female Daily Network sebagai data scientist itu ngapain sih? Sebenarnya di 3 bulan pertama mungkin beberapa teman-teman data juga di awal-awal bulan pasti cuma mahamin data perusahaan itu. Oh wow, sampai 3 bulan ya buat Aku mahamin data aja? Ya, aku kurang lebih 3 bulan karena di Female Daily sendiri itu kan Mhm. dibagi beberapa tribe. Mmm. Terus kebetulan aku juga data scientist-nya sendiri ya kan. Oke. Jadi aku lumayan banyak untuk mahamin datanya gitu. Terus tapi sambil mahamin data aku juga dapat request dari beberapa user Shell. Mmm. Jadi minta tolong dong, tolong ambilin data yang usernya yang seperti ini atau minta tolong dong review yang seperti ini diambilin datanya kayak gitu. Nah sampai sekarang juga aku masih ngejalanin request data itu. Ada juga sedikit-sedikit tentang analisis. Kayak waktu itu analisis masalah poin di Female Daily, kayak pain pointnya di mana, problemnya apa dan sebagainya. Terus, nah sekarang aku baru masuk project nih Shell, baru masuk ke projectnya data scientist di fake review. Mmm. Nah kalau fake review itu ya, apa sebenarnya sih fake review? Kan ada nih buzzer-buzzer yang brandnya pingin naik nih, Iya, ya bener kan? banget sih. Pingin bagus biar Mhm. dibeli produk-produknya. Nah itu kita bikin suatu model
biar bisa prediksi bahwa oh ini review yang buzzer loh, oh ini review yang bukan loh gitu. Oke, menarik banget sih guys. Ini soalnya aku juga relate nih Kak sebagai pengguna ya Female Daily. Jadi aku setiap mau beli skincare atau makeup gitu kan juga ngelihat review-review di Female Daily tersebut kan. Nah itu emang agak mengganggu ya kalau misalkan komentarnya tuh ternyata dari buzzer, jadi yang kita terima tuh ternyata nggak sesuai sama ekspektasi atau kebutuhan kita. Ya, Nah jadi gitu guys, jadi sebenarnya data scientist itu juga relate banget sama masalah user-usernya kayak gitu, user-user dari perusahaannya. Nah terus Kak, pertanyaan selanjutnya nih, untuk yang project fake review sendiri, kira-kira itu gimana sih cara identifikasinya? Apakah itu buzzer ataukah itu review asli? Itu pakai datanya tuh data apa aja kalau boleh tahu? Mungkin aku lebih ke jelasin step-stepnya aja kali ya, Shell. Boleh. Dari PM coba ngobrol sama UX researcher kalau di kantor, dan coba juga survei ke teman-teman FD member nih, seberapa aware sih mereka terhadap fake review yang ada di Female Daily. Loh, ternyata banyak nih yang aware terhadap fake review di Female Daily. Akhirnya setelah itu baru dibentuk beberapa tim untuk mendiskusikan kira-kira review-review yang buzzer tuh seperti apa sih. Karena sekarang itu saat ini review-review buzzernya itu masih di tagging secara manual. Jadi masih ada temanku yang memang khusus untuk ini review buzzer nih harus di delete dan sebagainya gitu. Dari situ kita define dulu data apa aja yang memang diperlukan, terus review-review buzzer itu seperti apa, contoh-contohnya. Nah dari situ baru masuk ke bagian aku. Aku ambil datanya, aku analisis, terus aku modeling, baru deployment deh. Kalau misalnya akurasinya memang sudah terpenuhi. Tapi kalau belum, kita coba lagi cari nih, balik lagi nih. Kira-kira udah bener belum sih variabel-variabel yang aku ambil, atau kira-kira processingnya, cleansing datanya udah bener belum sih gitu. Oke, poin menarik sih Kak yang aku dapat tadi. Berarti dengan adanya data scientist, apa yang kita biasanya lakukan secara manual itu kan memakan waktu lama ya. Betul. Itu berarti bisa diatasi dengan lebih efektif gitu ya, dengan kehadiran dari data scientist begitu. Oke, I see. Nah terus Kak, untuk pembuatan machine learning sendiri itu kira-kira berapa lama sih? Karena tadi kan kakak bilang untuk 3 bulan pertama aja itu baru belajar data-datanya kan. Terus tadi juga ada variabel-variabelnya harus dites dulu akurat atau enggaknya kayak gitu. Kurang lebih sih aku 2 bulan sih kalau untuk project ini. Tapi tergantung project masing-masing juga sih, Shell. Jadi mungkin project yang lain itu bisa beda, bisa lebih cepat, bisa juga lebih lama. Kan tergantung dari datanya sendiri. I see. Selain machine learning fake reviews, kira-kira apa aja sih yang mungkin udah dikerjain data scientist sebelumnya nih, atau kakak kerjain project-project kecil juga bisa dijelasin yang ada di Female Daily Network. Karena dari kakak menyampaikan tentang fake reviews tadi, aku juga sebagai orang awam lebih terbuka nih, oh ternyata itu kerjaannya data scientist loh yang sebelumnya aku tuh nggak tahu gitu. Yang pertama ada product matches atau mungkin bisa dibilang system recommendation. Jadi misalkan kulit kering atau oily gitu. Nah itu bisa dikasih produk, oh ini loh yang cocok. Terus ada juga NER atau Name Entity Recognize. Jadi kalau Name Entity Recognize itu lebih ke arah dia bisa prediksi mana yang objek, mana yang subjek gitu. Misalkan bagus pergi ke pasar untuk membeli apel gitu. Berarti bagusnya itu subjek. Apelnya itu objek kayak gitu-gitu. Oke, mantep banget Kak. Sebagai awam, aku sering dengar kalau misalkan data science itu pekerjaan yang paling work-life balance, terus bisa work from anywhere, terus gajinya juga tinggi. Pokoknya yang enak-enak semua sampai makanya data science bisa naik lagi kan namanya di Indonesia nih. Nah, sebagai praktisi data science yang terjun langsung, itu mitos atau fakta sih Kak? Oke. Jujur aku waktu dapat pertanyaan ini dari kamu, aku sempat ada survei kecil-kecilan di Instagramku. Oh wow, mantap. Boleh diceritain hasilnya surveinya mungkin. Hasilnya aku ada 3 pilihan, yes, no, sama tergantung. Lumayan banyak juga yang jawab yes, tapi lebih banyak yang jawab tergantung. Ada beberapa juga yang jawab no sih sebenarnya. Tapi kalau dari sisi dan pandangan aku sendiri balik lagi ke tergantung. Tergantung dari siapa? Tergantung dari user dan perusahaannya itu sendiri. Karena aku jujur pernah ngalamin kedua hal itu. Data science yang work-life balance sama data science yang
Gila dia mau Oke guys, dicatat ya, nggak selalu, nggak selalu tergantung. Oke, tergantung. Nah, lanjut Kak. terus juga waktu itu karena based on user dan usernya itu pernah minta aku untuk ngerjain sesuatu di jam 5 sore dan di hari itu harus selesai. Wow. Itu Oke. nggak work life balance dong. Ya, benar-benar. Oke, tapi kalau di Female Daily sendiri tergantung pace-nya sih. Kayak kemarin aku cuman request data sama mahamin data itu lumayan. Tapi sekarang pace-nya lagi tinggi karena lagi ngerjain project fact review ini. Oke. Nah, kalau masalah gaji bisa dibilang aku lumayan setuju sih kalau untuk yang gaji yang lumayan besar. Untuk junior aja bisa di antara 7 sampai 8 itu kan juga lumayan besar. Oke, baik Kak. Nah terus aku juga penasaran nih Kak, yang tadi mungkin kita sempat berbincang-bincang, kira-kira tuh data scientist sama data analis sebenarnya sama atau berbeda sih? Kalau dari sudut pandang perusahaan di Indonesia beda-beda pasti. Oke. Tapi kalau menurut persepsiku itu ya itu berbeda. Kalau data analis sendiri itu lebih ke arah analisis sesuatu gitu. Oke. Jadi misalnya kenapa penjualan ini menurun atau kenapa ordernya meningkat. Terus juga data analis juga ngasih rekomendasi nih. Kira-kira penjualan yang tepat itu kapan sih untuk promonya di up kayak gitu. Sedangkan kalau data scientist lebih ke arah prediktif. Jadi kalau analis itu ke arah deskriptif, kalau scientist itu lebih ke arah prediktif. Kayak tadi fact review contohnya, kita bisa memprediksi mana review yang fake, mana yang review yang enggak. Oke. Gitu. Oh berarti data scientist itu bisa dibilang cenayangnya perusahaan Ya. gitu ya. Jadi tadi kan kita udah ngomongin kalau data scientist itu mungkin memang posisi yang di Indonesia tuh dibilang lagi naik-naiknya, lagi naik-naiknya. Nah menurut Kak Bagus itu prospek data scientist ke depannya tuh gimana sih? Bagus ya Shell. Kenapa? Aku lihat sekarang udah banyak perusahaan yang lagi hire data engineer. Kalau menurut aku kemungkinan nextnya itu adalah data scientist. Kenapa? Karena perusahaan ini lagi coba untuk benerin datanya mereka dulu. Oh. Baru nanti mereka olah, mereka analisis dan mereka gunakan datanya kayak gitu. Oke, berarti data engineer itu berbeda lagi dengan data analis dan data scientist. Yap. Jadi engineer itu di tahap awal ya Kak? Bisa dibilang seperti itu. Oke, jadi engineer tuh yang ngapain berarti? Bisa dibilang bersih-bersih data. Oh oke. Jadi karena data yang diterima di misalnya di apps itu data yang diterima kotor banget, itu dibersihin sama si engineer ini. Dan kalau di perusahaan itu biasanya ada 2 database atau tempat penyimpanan data. Yang satu untuk production, yang satu untuk analisis. Jadi kalau untuk yang production datanya itu bisa tiap menit bahkan tiap detik masuk. Akibatnya data scientist atau data analis ini ambil bisa beda-beda dong setiap menit atau bahkan detiknya gitu. Nah, sedangkan kalau yang untuk analisis itu bisa bisa di refreshnya di schedule, dijadwalkan. Misalnya refreshnya 1 bulan sekali atau misalnya di jam 12 malam. Jadi ketika 1 hari itu si data analis atau data scientist gunain data, itu datanya akan sama. Oh I see. Oke, jadi dalam perusahaan tuh biasanya mereka bertiga ini kerjanya bareng atau kayak gimana tuh Kak? Ya bisa dibilang saling kerjasama sih, kayak si data engineer ini untuk support datanya, sedangkan analis dan scientist ini yang menggunakan datanya tapi dengan job masing-masing. Oke, Kak Bagus, untuk pertanyaan selanjutnya, kan kita tahu data dan juga tren bakal berkembang dan update terus di Indonesia gitu kan. What's next plan nih yang bakal dikerjakan sama data scientist di Female Daily? Kalau dari plan aku sih, aku kebayang mau buat coba sentiment analysis. Oh, apa tuh Kak? Jadi kalau sentiment analysis tuh lebih ke kita lihat nih reviewnya emang bagus atau jelek nih. Misalkan kayak di kemarin waktu pemilihan biasanya kan banyak yang bilang bahwa si ini kurang ini karena gini. Oh, yang awards itu ya biasanya. Nah, ini kan berarti kan sentimennya jelek, atau bisa juga customer churn, atau apakah user akan kembali menggunakan Female Daily. Itu juga bisa Yep. diprediksi. Tadi kan kita sempat bahas juga kalau misalkan di Indonesia itu masih
abu-abu atau masih ambigu begitu ya Yap. peran dari data science itu. Mhm. Nah tapi dengan seiring naiknya lagi nih nama data science atau posisi data scientist yang tadi dibilang paling work life balance lah, gajinya tinggi segala macam. Kira-kira menurut kakak sekarang ini Mhm. tuh udah bertambah belum sih pengetahuan perusahaan-perusahaan di Indonesia mengenai data science itu sendiri? Sekarang itu mungkin lebih baik dibanding Oke. sebelum-sebelumnya, kayak hanya sekedar data analis menggunakan Excel dia udah bilang data science gitu-gitu. Oke. Nah, kalau sekarang mungkin perusahaan juga udah lebih aware, Mhm. dan mungkin ada juga dari pemerintah juga kan sering ngobrol terkait data dan terutama big data, karena kan data science itu berhubungan dengan big data kan, data yang sangat besar. Nah, untuk sekarang progresnya sih perusahaan-perusahaan udah mulai aware terkait pemisahan job-job itu, walaupun mungkin masih ada beberapa perusahaan yang agak bingung terkait data analis maupun data scientist gitu. Oke, jadi memang sudah berkembang Mhm. walaupun masih ada yang Ya, abu-abu tetap masih ada. pasti ada. Nah, berarti kalau begitu menurut Kakak untuk ke depannya nih, Mhm. berarti apakah perusahaan-perusahaan bakal makin aware lagi dengan data science dan apakah talent-talent dari data science yang menjadi data scientist ya sebutannya Mhm. berarti untuk talentnya akan banyak dibutuhkan di masa depan? Kalau dari sisi talent, aku Mhm. yakin banget akan terus berkembang gitu. Oke, Teknologi ini terus berkembang terus, Shell. oke. Jadi pasti talent-talentnya pasti akan selalu berkembang gitu. Nah untuk talentnya sendiri nih Kak, Mhm. berarti kan dengan boomingnya data science bakal banyak nih Mhm. tercipta talent-talent kan, apalagi diiming-imingi sama hal-hal yang Gaji tadi ya. gitu, gaji gitu kan. Nah apa aja sih required skills yang diperlukan data scientist sebenarnya Mhm. untuk bisa disebut sebagai talent yang berkualitas lah? Jadi data science itu sebenarnya terdiri dari 3 konsep, dari matematika, teknologi maupun dari bisnis. Nah, Mhm, biasanya orang fokus ke matematika dan teknologinya, tapi oke, mereka nggak fokus ke I bisnisnya. see. Jadi cuman mereka sekedar ngoding, oh akurasinya 90% udah bagus, tapi mereka nggak tahu nih bisnisnya buat apa. Nggak menyelesaikan masalah Yes, jadinya, betul. oke. Nah, jadi logika dan itu kita juga harus pegang 3 itu, matematika, bisnis dan teknologinya. Kalau dari teknologinya biasa pasti programming, Hmm, karena nggak mungkin dong kita ngitung data segitu banyak secara iya manual betul. atau pakai kalkulator. Gimana cara kita untuk menghandle datanya? Ketika data ada yang kosong, itu harus kita isi dengan apa? Atau data yang beda sendiri, misalnya di kelas 1 SD rata-rata tingginya misalkan 120 gitu, tapi ternyata ada tiba-tiba 1 atau 2 orang yang 160. Itu gimana cara kita handle data-data yang kayak gitu gitu. Itu untuk math-nya. Ada 3 ya guys Mhm. oleh data scientist yang diperlukan adalah yang pertama matematika, yang kedua adalah teknologi, dan yang ketiga jangan lupa bisnisnya juga harus diperlukan. Mhm. Nah kalau misalkan nih suatu saat ke depannya Kakak ada kebutuhan untuk, partner mungkin ya, partner kerja untuk membantu Kakak sebagai data scientist di Female Daily Network, kira-kira aspek apa aja sih yang Kak Bagus bakal perhatikan? Pertama merhatiin dari sisi orangnya dulu nih. Oke. Orangnya kayak gimana gitu. Terus dari sisi misalkan aku kasih task, terus aku suruh present. Karena Mmm, data scientist nggak cuma modeling, tapi sometimes kita harus present juga ke I see. orang gitu kan. Terkait ini kayak gimana, analisisnya apa aja dan prediktifnya akan seperti Mhm, apa kayak gitu. Terus kemampuan dari math-nya yang mmm, utama. Jujur dulu aku interview di Female Daily sama data scientist sebelumnya. Salah satu pertanyaan yang aku ingat banget mhm. adalah apa bedanya diagram batang sama histogram. Wow, oke. Terus aku di situ juga bingung kayak dua-duanya kan sebenarnya Heeh, sama-sama berbentuk batang gitu. mhm, Cuma setelah aku interview itu aku coba cari, oh iya ternyata beda. Yang satu untuk melihat bisa dibilang distribusinya seperti apa atau penyebaran datanya seperti apa, dan untuk histogram itu kan dia diagramnya kan mepet-mepet ya, Shell, mhm. nggak terpisah. Sedangkan Mmm, kalau diagram batang itu terpisah gitu. Jadi betul. mungkin kurang lebih itu. Nah sisanya kalau programming sendiri kan bisa dipelajari sendiri, tapi memang butuh diskusi. Sama mungkin Oke. orang yang enak diajak untuk discuss. Oke, berarti lagi-lagi nggak terlepas dari requirement skills yang tadi Kakak mention ya. Jadi Yes. matematikanya ada, terus teknologinya juga ada dari programming, Mhm. sama bisnisnya juga ada dari skill presentasi-presentasinya Yap, begitu ya. gitu. Oke, mungkin segitu aja Kak Bagus pertanyaan dari aku. Terima kasih banyak atas ketersediaannya untuk menjadi narasumber sesi podcast di Purwadika. Thank you juga Michelle udah ngundang aku. Thank you buat Purwadika buat udah ngundang aku di podcast hari ini. Ya, sama-sama Kak. Nah guys, segitu aja untuk sesi podcast kita kali ini.
Kalau misalkan teman-teman yang nonton nih punya pertanyaan-pertanyaan lebih terutama mengenai data science, kalian bisa cantumin pertanyaan kalian di bawah, drop your question below di kolom komentar YouTube kita. Nah, kedepannya kita juga bakal ngundang praktisi-praktisi lainnya yang nggak kalah keren-keren juga pastinya dan ahli di bidangnya. So, see you on another episode. See you guys.